Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aninda Diah Ayu Lestari, NIM 19050410108. Saya dari kelas C2 Perbankan Syariah. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai produksi. Langsung saja, apa sih produksi itu? Produksi merupakan suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Jadi produksi itu mungkin mengolah barang atau benda yang mungkin manfaatnya kurang, diolah menjadi barang atau benda yang memiliki manfaat lebih tinggi. Dan dalam produksi sendiri juga dapat menggunakan bahan baku mentah, dan juga dapat menggunakan bahan baku setengah jadi sesuai dengan yang dibutuhkan. Langsung pada tujuan produksi. Tujuan produksi sudah sangat jelas, yaitu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Adapun tujuan dalam kegiatan produksi itu ada dua. Yang pertama yaitu mendapatkan keuntungan, dan yang kedua menciptakan dan menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Yang pertama tadi mendapatkan keuntungan. Proses menghasilkan keuntungan dengan proses jual beli produk yang dibuat. Melalui kegiatan produksi, proses distribusi menjadi salah satu komponen yang paling penting dalam mencapai profit atau mendapatkan sebuah keuntungan di banyak pihak yang terlibat. Dan yang kedua, menciptakan dan menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Merupakan kegiatan produksi yang dilakukan untuk meningkatkan suatu fungsi barang dan jasa atau menciptakannya dengan fungsi yang baru. Adapun jenis-jenis produksi itu ada 5. 1. Produksi agraris, 2. Produksi industri, 3. Produksi ekstraktif, yang keempat produksi jasa, dan yang terakhir produksi pengangkutan. Produksi agraris yaitu produksi yang memanfaatkan sumber daya alam sebagai sumber utama untuk menghasilkan sebuah produksi, atau dapat dikatakan produksi agraris tersebut. Contohnya, kegiatan menanam padi. Seorang petani di sawah untuk menghasilkan produk berupa beras. Dan yang kedua, produksi industri. Produksi industri adalah kegiatan yang menghasilkan sebuah barang baku menjadi barang setengah jadi maupun barang yang siap konsumsi melalui suatu badan usaha. Dan yang ketiga, produksi ekstraktif, yaitu produksi yang mengutamakan sumber daya alam untuk diambil produknya secara langsung. Contohnya kegiatan tambang, baik itu dalam bentuk minyak bumi, batu bara, maupun logam. Yang keempat yaitu produksi jasa, yaitu kegiatan untuk menjual jasa berupa keahlian khusus untuk memenuhi kebutuhan manusia lainnya. Contoh dari produksi jasa yaitu layanan perawatan tubuh dan wajah, tukang cukur rambut itu juga, terus bengkel, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir, produksi pengangkutan. Kegiatan produksi pengangkutan adalah kegiatan produksi yang memiliki fungsi untuk memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya, proses pengantaran bahan bakar kendaraan bermotor. Mungkin juga seperti supir yang mengangkut batu bata, pasir, dari toko terus diantar keluar kota, semacam seperti itu mungkin. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Langsung saja pada faktor-faktor produksi, yaitu ada 4.
Yang pertama sumber daya alam, yang kedua tenaga kerja, yang ketiga modal, yang keempat skill kewirausahaan. Yang pertama sumber daya alam. Salah satu faktor produksi utama yang mesti dimiliki produsen sebelum memutuskan untuk membuat suatu usaha kegiatan produksi. Sumber daya alam dapat berupa gedung, pabrik, toko, tanah, dan segala benda yang tersedia di alam. Produksi itu pastinya memerlukan sumber daya alam, karena kalau tidak ada sumber daya alam, mungkin apa yang harus diproduksi kalau nggak ada sumber daya alam? Jadi mungkin sumber daya alam itu adalah faktor utama yang harus ada dalam proses produksi. Yang kedua tadi tenaga kerja. Dalam proses produksi juga harus ada tenaga kerja, karena kalau nggak ada, lalu siapa yang akan memproduksi sebuah barang atau benda? Yang ketiga modal. Pengertian modal itu sendiri adalah harta benda yang dapat digunakan untuk melakukan suatu seperti kegiatan produksi. Jenis-jenis modal dapat dibedakan berdasarkan sumber modal, wujud, dan fungsi. Yang terakhir, skill kewirausahaan, yaitu proses produksi memerlukan manusia untuk mengatur kegiatan produksi agar dapat berlangsung dalam jangka panjang. Berikut yang harus diperhatikan seorang pengusaha dalam proses produksi. Yang pertama yaitu organizing, yang kedua actuating, dan yang terakhir controlling. Kenapa sebagai seorang pengusaha harus memperhatikan hal tersebut? Karena seorang pengusaha harus memikirkan strategi, visi, misi, dan kepastian modal, dan juga tujuan yang pasti agar kegiatan produksi dapat berlangsung secara efisien. Yang pertama tadi organizing, kemampuan untuk mengorganisasikan segala faktor modal yang sudah ada juga cukup penting untuk dimiliki oleh pengusaha. Jadi dalam organizing itu dapat juga adanya kemampuan berorganisasi. Perusahaan akan memiliki sistem yang jelas dan terstruktur. Jadi perusahaan akan lebih berjalan dengan terstruktur, berjalan dengan baik ketika dalam perusahaan itu ada organizing. Dan yang kedua, actuating. Ini adalah kemampuan perusahaan atau pengusaha untuk selalu memberikan motivasi serta keterampilan pada karyawannya. Jadi pengusaha itu harus selalu memberikan motivasi kepada karyawannya agar karyawannya juga dapat memproduksi suatu barang itu dengan baik, memproduksi barang secara memuaskan, ya, dengan hasil yang memuaskan. Dan yang terakhir, controlling adalah kemampuan pengusaha untuk selalu melakukan pengawasan pada segala faktor produksi yang ada, baik pada karyawan dan tenaga kerja maupun faktor lainnya seperti keuangan. Jadi pengusaha harus selalu melakukan pengawasan dalam karyawannya memproduksi. Mungkin akan ada cacat dalam memproduksi, seperti memproduksi sepatu, selalu harus diawasi, karena kalau tidak nanti ada barang yang jelek atau apa itu nanti pengusaha tidak mengetahuinya. Jadi ketiga-tiganya itu sangat penting dalam proses produksi. Selanjutnya yaitu kurva produksi. Yang pertama, kurva produksi sama.
Kurva produksi sama disebut juga kurva isoquant. Yang memiliki arti kombinasi dua macam input yang berbeda yang menghasilkan output yang sama. Ciri-ciri dari isoquant. Yang pertama, mempunyai kemiringan negatif. Yang kedua, semakin ke kanan, kedudukan isoquant menunjukkan semakin tinggi jumlah output. Yang ketiga, isoquant tidak pernah berpotongan dengan isoquant yang lainnya. Yang kedua, maksud saya kurva yang kedua, kurva biaya sama, atau dapat disebut juga dengan isocon. Sekian dari saya. Mungkin ada salah kata dan mungkin juga ada materi-materi yang kurang. Saya pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.